Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita kembali pada program tahsin yang diadakan oleh DPD Golkar Jawa Timur, yang insya Allah hari ini kita akan membahas tentang hukum bacaan idhar wajib atau idhar mutlak. Okay. Jadi kalau biasanya dulu kita sudah belajar apa itu idhar, okay. Sekarang ini masuknya idhar wajib atau idhar mutlak termasuk pada idhar yang pengecualian, yang berbeda. Ya. Jadi secara bahasa, idhar artinya jelas, artinya terang atau nyata, tidak boleh mendengung. Idhar berarti jelas. Sedangkan mutlak sendiri artinya wajib. Jadi tidak boleh apa? Tidak boleh mendengung, tidak boleh ditawar. Okay? Jadi dia sifatnya wajib. Apanya yang wajib? Ya, jadi idhar wajib atau idhar mutlak itu apabila terdapat nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ya atau wawu dalam satu kata. Okay. Jadi apabila ada nun sukun, ya, nun sukun bertemu dengan ya atau wawu dalam satu kata. Kalau di lain kata, apa namanya? Idgham bihunna. Lah, tetapi kalau nun sukun ketemu wawu atau ya di lain kata dalam satu kata, maka itu namanya idhar wajib. Bacanya bagaimana? Jelas. Ya, jadi sudah saya kasih skema. Nun sukun bertemu dengan wawu atau ya dalam satu kata, maka itulah yang dinamakan idhar wajib atau idhar mutlak. Artinya tidak boleh mendengung, wajib dibaca jelas. Ya. Jadi hurufnya idhar mutlak cuma ada dua, yakni ya sama wawu. Kalau idgham bihunna berapa? 4. Ya, wawu, mim, nun. Nah, tapi kalau idhar mutlak atau idhar wajib ini hanya dua saja, yakni ya atau wawu yang bertemu dalam satu kata. Cara membacanya jelas. Ciri-cirinya tidak ada tasydid di huruf wawu atau ya. Lah ini kalau jenengan bingung, okay, biasanya idgham bihunna itu di ya-nya atau di wawunya biasanya ada tasydidnya. Berbeda dengan idhar mutlak, ini pasti tidak ada tasydidnya. Okay. Di dalam Al-Quran idhar mutlak ini hanya ada 4 kata, yakni yang pertama ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Nah, hanya ada 4 ini, tapi 4 ini sering kita jumpai di dalam Al-Quran, tetapi kata-katanya hanya 4 saja. Napa mawon? Coba bersama. Ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Jadi bacanya bukan ad-dunya, bukan, jelas. Ad-dunya, nah, dibaca jelas. Bunyanun, bukan buyanun, bukan, tapi bunyanun, dibacanya jelas. Bukan siwanun, bukan bukan sinwanun, jelas. Sinwanun. Yang keempat qinwanun. Ya, jadi bacanya jelas. Okay. Jadi 4 kata itu ketika nun sukun ketemu ya atau nun sukun ketemu wawu, maka bacanya harus jelas. Namanya idhar wajib. Artinya wajib dengan bacanya jelas, nggak boleh mendengung. Paham ya? Hanya 4 itu saja. Yang lainnya tetap dibaca
mendengung. Paham nggih? Jadi jenengan hanya menghafalkan 4 kata itu saja. Ini contohnya dalam Al-Quran. Yang pertama bagian dari surah Al-Baqarah ayat 201. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini sering kita baca doanya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ad-dunyanya dibaca jelas. Selama ini jenengan bacanya jelas toh? Enggak ada yang ad-dunya atau ad-duya, enggak ada nggih. Nah, jadi itu namanya idhar wajib. Makanya bacanya harus ad-dunya. Kemudian yang kedua, min tal'iha qinwanun daniyah. Bersama. Min tal'iha qinwanun daniyah. Nah, qinwanun dibaca jelas, tidak boleh mendengung. Kemudian yang ketiga di surah Ar-Ra'd ayat 4. Sinwanu wa ghairu sinwan. Bersama. Sinwanu wa ghairu sinwan. Nah, jadi sinwanun tidak boleh mendengung. Contoh lagi di yang keempat di surah An-Nahl ayat 26. Fa'atallahu bunyanahum. Bersama. Fa'atallahu bunyanahum. Sekarang yang kelima di surah Al-Kahfi ayat 21. Faqalu banu alaihim bunyanan. Sama. Faqalu banu alaihim bunyanan. Nah, sekarang yang keenam surat As-Saff ayat 4. Ka'annahum bunyanum marsus. Bersama. Ka'annahum bunyanum marsus. Nah, jadi 4 kata tadi apa saja? Ad-dunya. Yang kedua bunyanun. Yang ketiga sinwanun qinwanun. 4 nggih. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi perbedaannya antara idhar mutlak dengan idgham bi gunnah sudah saya kasih rumus. Jadi kalau idhar mutlak atau idhar wajib itu rumusnya nun sukun ketemu ya atau nun sukun ketemu wawu dalam satu kata. Berbeda dengan idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin ketemu ya, nun sukun atau tanwin ketemu wawu, ketemu mim atau ketemu nun dalam 2 kata. Paham betul? Bingung? Nah, biar tidak bingung ini contohnya. Okay. Kalau idhar mutlak, coba diperhatikan ad-dunya. Ad-dunya itu satu kata, artinya apa? Dunia. Kemudian di idgham bi gunnah mayyu'min billah, yang bawah. Coba yang bawah. Man itu satu kata, yu'min satu kata. Jadi beda kata. Makanya kenapa dibaca mendengung mayyu. Nah, begitu. Tetapi ketika ad-dunya hanya dalam satu kata. Dunia artinya apa? Dunia. Maka apa? Bacanya jelas. Sampai sini paham nggih?
Bedanya kalau idhar wajib atau mutlak itu nun sukunnya ketemu wawu atau ya dalam satu kata. Tapi kalau idgham bi gunna nun sukun ketemu wawu atau ketemu ya dalam dua kata atau di lain kata. Contoh yang pertama, min wahidin yang atas yang idgham bi gunna. Itu min satu kata, wahid satu kata. Jadi makanya bacanya mendengung min wahidin. Paham ya? Tapi kalau idhar mutlak wa nakhilu sinwanun itu satu kata, maka dibaca idhar atau jelas. Sampai sini paham ya? Perbedaannya antara idgham bi gunnah dengan idhar wajib atau idhar mutlak. Paham? Paham no? Masih bingung? Salam. Kalau jenengan bingung, tinggal menghafalkan 4 kata tadi. Nah, tinggal menghafalkan 4 kata tadi. Apa saja? Ad-dunya, bunyanun, sinwanun, tinwanun. Sudah 4 kata itu di dalam Al-Quran bacanya jelas, tidak boleh mendengung. Wis gampangannya gitu, jangan nggak usah ngafal no rumus, nggak usah ngafalkan artinya, nggak usah ngafalkan hukumnya. Sudah 4 kata itu saja yang jenengan hafalkan. Ad-dunya, bunyanun, sinwanun, kinwanun. Itu kuncinya dibaca jelas. Paham ya sampai sini ya? Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar apa tadi? Idhar wajib atau idhar mutlak. Ya. Jadi nun sukun ketemu wawu atau ya dibaca jelas karena dalam satu kata. Kok kayaknya masih bingung ya? Sekali lagi ada yang ketinggalan baru datang ya. Nah, jadi idhar wajib atau idhar mutlak itu artinya idhar jelas, mutlak artinya wajib dibaca jelas. Kenapa kok dibaca jelas? Kenapa kok wajib dibaca jelas, tidak boleh mendengung? Karena hukumnya yakni nun sukun ketemu wawu atau ya dalam satu kata. Nun sukun ketemu wawu atau ya dalam satu kata. Hurufnya cuma 2, ya atau wawu. Bacanya jelas. Ciri-cirinya tidak ada tasdidnya. Di wawunya maupun dianya tidak ada tasdid. Hanya ada 4 kata di dalam Al-Quran. Tapi 4 kata ini sering diulang. Yang pertama ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Jadi 4 itu tidak boleh dibaca mendengung. Gak boleh jenengan bacanya ad-dunya atau ad-dunya, gak boleh. Harus jelas ad-dunya atau bunyanun, harus jelas. Gak boleh buya atau bun, gak boleh. Sinwanun, qinwanun, harus jelas. Contohnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, seperti jenengan biasanya berdoa. Fid dunya artinya apa? Dunia, satu kata, maka tidak boleh dibaca mendengung. Kalau jenengan baca mendengung fid dunya atau fitunya, maka maknanya sudah berbeda, bukan dunia lagi ya. Kenapa kok tidak boleh dibaca mendengung? Karena akan merubah makna. Paham ya? Jadi 4 kata tadi itu harus dibaca jelas. Karena apa faedahnya? Kalau dibaca mendengung maknanya akan berubah.
Contoh Rabbana atina fid dunya hasanah, jenengan ganti bacanya fid dunya atau fid dunya, sudah artinya bukan dunia lagi, sudah berbeda makna. Makanya kenapa 4 kata itu harus dibaca jelas, karena biar tidak merubah makna dari kata tersebut. Paham sampai sini? Jadi seperti itu Perbedaannya sama idgham bi gunnah. Kalau izhar mutlak tadi nun sukun ketemu ya atau wawunya dalam satu kata. Kalau idgham bi gunnah itu di lain kata atau dalam 2 kata. Seperti apa contohnya kalau dalam 2 kata? Nah, yang bawah coba idgham bi gunnah. May yu'minna billah, man satu kata. Siapa? Yu'min, yang apa? Percaya, billah kepada Allah. Artinya apa? 2 kata di lain kata, maka mendengung may yu'min. Tetapi al-hayatad dunya bil akhirah, ad-dunya lagi, maka artinya dunia, satu kata, maka bacanya jelas. Paham ya? Nah, jadi yang perlu dihafalkan tadi apa? Gak usah hafalin rumus dan penjelasan, tidak usah. Hanya tadi apa? 4. Adun ya bunyanun sinwanun kinwanun. Nah, 4 kata itu yang wajib dibaca jelas. Ketika jenengan baca mendengung, maka maknanya akan berubah. Ngoten nggih, alhamdulillah. Hari ini kenapa? Ini di Quran? Oh ini. Oh ini mau difoto. Oke. Banyak sebenarnya di dalam Al-Quran itu, tidak hanya 6 aja, banyak. Jadi saya contohkan. Jadi 4 kata itu bukan hanya 4 kali kita temukan, enggak, banyak kali, tapi hanya 4 tadi gitu. Alhamdulillah kita hari ini sudah belajar izhar wajib atau izhar mutlak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita dan yang ada di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.